pembimbing Anda tidak bisa hadir, saya menggantikan sebagai pembimbing ya, nanti mendampingi. Nah, nanti penguji pertama ada Bapak Joko Dwi Santoso dan penguji kedua nanti ada Bapak Mei P. Kurniawan. Nah, untuk lulus Mas Renaldo nanti harus mengumpulkan nilai lebih dari 5, Mas, 50 ya kalau diangkakan ya. 5 ya, 5,1, 5, sekian udah lulus ya. Tapi kalau di bawah itu tidak lulus. Jadi Mas Renaldo harus bekerja keras pada ujian kali ini. Nah, teknisnya presentasi Mas, nggak usah lama-lama, 5 menit saja ya. Langsung singkat saja, 5 menit, nggak usah panjang-panjang. Nanti panjangnya ditanya jawabnya ya. 5 menit, sampaikan secara ringkas, kemudian setelah itu nanti sesi tanya jawab oleh dosen penguji. Paham Mas Rinaldo? Oke, mungkin itu silahkan mulai presentasinya, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Avinanda Edarto, nomor NIM 15128408. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul pembuatan video community profile pada Cafe School Coffee Yogyakarta dengan menggunakan teknik live shoot dan motion graphic. Latar belakang pertumbuhan bisnis sektor kedai kopi di Indonesia berkembang pesat saat ini. Hal ini memicu para kafe untuk berlomba-lomba memasarkan produknya dalam bentuk digital. Rumusan masalah yang saya temukan adalah bagaimana membuat sebuah video profile pada kafe Dexbro. Ada beberapa batasan masalah yang saya dapatkan agar penelitian ini bisa memberikan hasil yang tepat. Seperti objek penelitian ini adalah Dexbro Coffee, informasi apa saja yang ada di Dexbro Coffee, videonya dibuat dengan menggunakan teknik live shoot dan motion graphic, target penayangannya ada di Instagram. Pengumpulan data, metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data ada dua. Yang pertama adalah wawancara dengan pihak Dexbro Coffee untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu yang kedua, observasi dengan mengamati beberapa video profil yang menggunakan teknik live shoot dan motion graphic, baik di luar negeri dan di Indonesia untuk sebagai referensi. Beberapa analisa masalah yang ada di Dexbro Coffee seperti Dexbro Coffee belum bisa memvisualisasikan pembuatan menu pada Dexbro Coffee. Dexbro Coffee belum mempunyai media informasi berupa video, belum mampu mengilustrasikan fasilitas Dexbro Coffee, dan serta tuntutan masyarakat akan media informasi yang baru. Analisa kebutuhan informasi dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, maka proses ini dibutuhkan agar Cafe Dexbro berkembang nantinya, seperti memvisualisasikan fasilitas yang ada, mengilustrasikan proses pembuatan menu, mengilustrasikan menu-menu yang ada, mengilustrasikan kegiatan karyawan yang ada di Dexbro, dan mengilustrasikan visi dan misi di Dexbro Coffee. Sebelum memasuki pembuatan video, saya melakukan 3 hal yang harus dilakukan sehingga proses pembuatan video berjalan dengan lancar. Ide dan konsep, yaitu menghibur gagasan, pendapat, dan informasi sehingga menghasilkan ide-ide yang kreatif. Dan naskah dibuat untuk menentukan skin per skin pada saat perekaman. Lalu storyboard dibuat untuk proses syuting agar lebih mudah menyampaikan ide cerita kita kepada kru atau orang lain. Tahap produksi. Setelah menyelesaikan praproduksi, kita akan dimudahkan dalam pembuatan produksi seperti adegan apa yang akan kita rekam, aset animasi apa yang akan kita pakai, dan suara apa yang akan kita gunakan, seperti misalkan lagu.
pasca produksi. Compositing digunakan untuk menggabungkan video-video yang telah kita rekam dan digabungkan dengan proses editing yang sesuai dengan storyboard, lalu di-rendering untuk diserahkan ke distro copy. Kemudian hasil dari video tersebut dievaluasi untuk menguji kebutuhan informasi apakah semua poin sudah terpenuhi, dan untuk hasil informasi dalam video tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pihak Dinsur Kopi, yaitu dengan nilai 68,70% yang telah diuji ke masyarakat berbagai profesi. Kesimpulan, video yang dijalankan tanpa adanya permasalahan dan tidak ada pelanggaran hak cipta di Instagram. Terjadinya peningkatan aktivitas setelah video tersebut ditayangkan di Instagram, dan dalam survei yang disertakan di deskripsi video Instagram menunjukkan respon yang positif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa oke, udah di stop ya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Kami persilakan yang pertama Pak Joko dulu. Monggo Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Agi Dwi Hartanto. Mas Renaldo, dengar suara saya ya? Dengar Pak. Ya, jelas apa enggak? Agak samar-samar sedikit Pak. Ya, sama dikit ya. Karena jelas ya? Ya baik Pak. Oke. Anda tadi buat company profile ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Terus ditayangkan di mana? Di Instagram. Di Instagram gitu ya, masuk ke reel berarti ya? Iya Pak. Durasinya berapa Mas? Company profilnya? Durasinya cuma satu menit Pak, karena pada waktu itu di Instagram cuma bisa Ya. 1 menit. Oke, cukup ya. Coba Mas, saya pengen lihat iklannya dulu Mas, atau company profilnya dulu. Boleh ya, di share videonya ya. Baik Pak, sebentar ya Pak. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ini juga saya live kan juga. Ya Pak ya. Boleh silakan. Suaranya udah muncul belum? Suaranya nggak muncul ya? Pakai player mungkin KMP atau yang lain bisa mungkin? Oke Pak, sebentar. Saat share itu dicentang soundnya juga Mas. Ulangi ya Pak ya. Coba di stop dulu. Share screen. Di situ ada advance toh. Oh, iya. Nah, Share with screen ya, audio ya Pak ya. Kalau enggak di bawah itu loh Mas, share sound itu loh Mas. Ketika share soundnya juga yang standarnya di situ, di kiri bawah Mas. Kelihatan nggak? Ketika share terus kiri bawah di basic itu loh Mas. Person ini ya Pak ya. Nah, itu dicentang. Oke. Nah, itu yang paling mudah itu.
Oke. Pertama, eh point of view sama point of sale-nya apa, Mas? Hmm, point of view-nya eh, Jangan ini di-close Pak. dulu, jangan di-close Oh, dulu. jangan di-close dulu ya. Point of view-nya ini menampilkan suasana yang ada dalam dashboard kopi. Ini modelnya sinematik atau gimana? Eh, Modelnya ya sinematik Pak. Sinematik itu yang bagaimana sih, Mas? Oke, gini. Pertama, ketika kita membuat video, ada kan jualan konten ya di sini ya. Menjual konten untuk membantu ya, untuk Iya. membantu dari si cafe tersebut. Oke, maka pertanyaan saya tadi adalah point of sale dan point of view. Point of view. Point of view-nya branding atau si perusahaannya atau si cafe-nya tadi. Cafe ini namanya ini, suasananya seperti ini. Point of view-nya Anda mencoba menggambarkan suasana di cafe tersebut. Ya kan? Kalau dari sudut pandang saya sendiri kurang pakai banget. Ya enggak? Anda di prodi apa ini, Mas? Sistem informasi. Oke. Ketika Anda membuat seperti ini, pertanyaannya saya balik nih. Saya mau jualan nih kopi nih. Tadi Anda menjualkan coffee late. Coffee late-nya kan macam-macamnya, Iya. ya kan? Di setiap cafe itu juga menjual kopi yang sama ya. Oke. Ada namanya strategi positioning. Kira-kira apa, Mas? Strategi positioning itu apa? Kayak menampilkan apa aja menu kopinya gitu nggak Pak? Coba Anda browser kan, connect internet kan? Boleh, Pak. Nah itu di minimize dulu, nggak usah di close. Videonya kamu minimize, terus kamu buka browser. Nggak nge-lag kan? Komputer seorang multimedia kan nggak mungkin nge-lag ya. Saya di tempat teman saya. Oh iya, kursinya aja udah kursi gaming gitu kan. Dan jangan lupa di share screen. Ini kan baru share video. Sembari Anda nyari, software yang Anda gunakan untuk ngedit video ini apakah apa, Mas? Premiere, Pak. Adobe Premiere ya. Berbayar? Tidak. Tidak. Solusinya apa, Mas? Kira-kira kalau yang nggak berbayar, Mas? Ya, keren Pak. Sudah belum? Eh, ini mau share screen apa gimana Pak? Yang Share screen strategi. aja. Ya, share screen aja biar enak gitu kan. Share screen all gitu nggak apa-apa. Nggak usah dibatasin share screen-nya. Caranya ya Pak. Ya. Tujuan saya di sini bukan untuk menyalahkan atau menggurui ya. Jelas di sini sudah ada pakarnya Pak Mei nanti yang akan membahas tentang bagaimana detailing tentang video Anda. Tapi kalau dari segi yuridis dan hukum, ya Anda mengatakan tadi tidak premiernya tidak berbayar ya, krek-krekan berarti ya. Kalau di tempat begini Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Kalau di PC saya kebetulan krek-krekannya nggak saya pakai krek-krekan Pak. Cuma saya kalau boleh jujur untuk proses editing di Premiere itu saya serahkan kepada teman saya Pak.
saya cuma menampilkan kayak ide dan storyboard, tapi selama proses itu saya juga kayak ngasih tahu Pak, kayak begini harus begini harus Iya. begini gitu. Anda angkatan tahun berapa sih Mas? Tahun 2015 Pak. 15. Berarti udah final ini ya, final roundnya ya. Iya Pak. Oke. Coba di share screen dulu. New share ya Pak ya. Positioning, mengembangkan produk biar bisa diterima di masyarakat. Gimana? Selama ini Anda bekerja atau di mana Mas? Selama ini saya bekerja Pak. Di mana Jadi Mas? saya bekerja online Pak, di kayak jualan casing gitu Pak. Terus Casing. Oke. ya Di mana Mas? di online Pak. Di Ya di Jogja. Kalau produksinya di Jogja. Nama tokonya apa Mas? Nama tokonya udah lama banget ya Pak. Bentar saya cek di IG saya. Online-nya IG, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau IG. IG. Pertama media promosinya di IG Pak. Terus saya Sebentar. itunya di Shopee. Ini bukan untuk ajang pembelaan diri enggak ya. Jadi ada namanya rekam jejak digital. Ketika Anda mengatakan Anda bekerja di toko online dan untuk IG, saya pengen tahu deh, sebutin satu aja. Nama IG-nya apa? Dreamcast Pak. Dreamcast. Oke, di coba tempat Anda saya. searching aja di situ, tap aja @dreamcast gitu ya. Oke, dibuka. Oke. Nah, di sini kan ada video-video Mas, sinematik kan banyak kan. Ini bener nih punyamu nih. Ya, ini Pak. Ini. Oke, mana videonya? Ada nggak strategi videonya di sini? Ada Pak. Ini Ada kayak cuma gambar katalog semuanya aja. ya. Iya. Oke. Terus tahunnya ini nanti, ini udah masuk Instagram ya. Tahunnya dari video yang Anda buat itu, insight bisnisnya naik atau bisa scale up, itu dari mana? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Cari mengetahuinya, analisis detailnya gimana Mas? Kok bisa naik gitu ya? Anda sudah publish kan ke IG? Jadi setelah publish, tokonya itu lumayan membaik Pak. Kayak banyak yang datang. bener. Pelan-pelan dulu ya, nggak usah terburu-buru ya, nggak usah grogi, nggak usah terburu-buru. Publish ini naik dan tidaknya kan ada namanya analitik view atau pengunjung. Kalau akun Instagramnya itu dibuat model bisnis, bukan individual, ya enggak. Dimana nanti di Instagram itu ada tambahan tools, ada shop, ada dan lain-lain. Bener nggak? Ya. Nah, Anda nggak kira-kira data tersebut? Yang buat jualan saya ini atau masuk. video saya Pak? Nggak perlu masuk. Jadi Anda cukup menganalisa analytic tools atau pakai no analytic Instagram, namanya no analytic Instagram. Judul Instagramnya atau nama Instagramnya apa, Anda analisa dari situ. Kalau Anda tidak bisa masuk ke dalam akunnya, betul nggak? Maka Anda boleh mengatakan itu naik Pak, kalau berdasarkan data. Pak, saya ada capture Pak di naskah saya Pak, bisa saya tunjukkan. Bisa nggak Anda tunjukkan secara analitik secara real time sekarang? Nggak perlu masuk. Tidak bisa Pak. Nggak bisa ya, padahal ada tool namanya Not Just Analytic. Not just analytic. Itu bisa buat menganalisa Instagram. Terus dalam video ini yang Anda buat, nuhun sewu Mas, minta maaf ya. Sebenarnya untuk membuat seperti ini, kalau Anda pelaku konsep di sini, Anda bisa lewat Canva yang gratisan ya. Anda tinggal cari timnya, nanti timnya di Telegram itu banyak. Anda cari yang tim premium.
Itu banyak sekali. Nah, kaitannya apa? Biar nanti kalau ada pertanyaan seperti saya tadi, Mas ini berbayar nggak, license nggak? Nggak. Anda bisa mengatakan, oh tapi saya ngeditnya pakai Canva Pak. Cuma saya ambil videonya di sini, itu bisa. Dan kenapa kok hanya di Instagram saja, di Reel? Emang Reel itu sekarang lagi naik-naiknya, lagi booming-boomingnya. Kenapa nggak dimainkan di 3 platform sekalian? Di Facebook Ads, di TikTok. Itu kan lebih jauh lagi. Secara teknikal oke lah, kasarannya itu udah oke buat saya. Cuma secara konsep bisnis itu tidak jalan. Begini konsep jalannya, ketika kita menggunakan strategi video, pertama web itu harus ada, sosmed harus ada semuanya. Kenapa bilang seperti itu? Generasi sekarang kan generasi milenial, Mas. Cukup dengan nggak usah video sih, foto-foto aja, foto-foto mereka lagi ngopi, lagi santai, lagi segala macam, itu udah membuat insek untuk scale up untuk si user naik juga. Nah, kebetulan saya juga beberapa kali ngisi di Kominfo untuk di DEA. Jadi untuk perusahaan, bagaimana UMKM itu naik, apa saja yang harus dilakukan, termasuk dari membuat thumbnailnya high expression. Jadi ketika nanti thumbnailnya ada tersenyum di situ dengan tulisan teks yang besar, kan akan menarik penonton. Kan intinya di situ. Point of view-nya kan ke situ. Makanya saya tanya, point of view-nya kemana? Kalau secara teknik membuat video kurang banget, karena banyak tools sekarang. Anda bisa pakai CapCut, Anda bisa pakai yang lainnya, ya nggak? Pakai mobile lebih cukup. Artinya dengan durasi seperti ini dan Anda minta bantuan ke teman, itu saya kira, ya mohon maaf, itu waktu Anda terbuang jauh. Dari tahun sampai dari angkatan berapa tadi? 2015. Sekarang tahun 2022. Saya kasih contoh simpel aja ya. Ada anak kecil nih, anak SMP nih, dia mainan cuma TikTok aja, kecil masih SMP, pendapatannya lumayan, dan main video langsung segala macam, itu ada. Saya punya datanya semuanya. Kebetulan saya juga punya sekolah gratis di desa saya. Ya tujuannya biar masyarakat itu bisa sejahtera, jadi nggak mikirkan awak dewe, bisa bermanfaat. Nah, caranya gimana? Mengembangkan potensi mereka. Kalau di sini kan mengembangkan potensi yang ada di kafe tersebut, perusahaan tersebut. Dia jualan apa saja sih, apa yang dijual. Salah satunya adalah kenyamanan, suasananya. Bener gak? Yeah. Kopi itu di mana-mana rasanya juga sama, Mas. Mas kelas apapun. Oh enak ini, ya enak karena suasananya. Itu yang Anda ambilkan. Nyentuh rasa bukan rasa dari kopinya. Nyentuh rasanya rasa dari audiennya. Okay. Nah, di video tadi, saya belum menemukan. Aspek feel-nya belum saya temukan di situ. Oke ya, nanti selesai sidang, nanti kalau misalnya jenengan mau belajar bagaimana naikkan follower segala macam, bisa pakai bot juga bisa cara natural evergreen juga bisa, tergantung nanti konsepnya macam-macam. Tapi kalau menurut saya lebih baik dari audiennya yang natural daripada kita pakai audien yang pakai bot. Nah, di sini yang belum ketemu kan analitiknya tadi. Pada analitik itu Anda buka tab, namanya not just analitik, nama Instagramnya apa, Anda paste di situ, nanti secara otomatis dia akan scraping datanya. View-nya berapa, like-nya berapa, ini berapa, nih kan. Terus saya juga sudah membuat video-video seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, itu bisa dianalisa dari luar, nggak perlu masuk. Oh ini kendalanya di sini. Terus pemilihan dari lagu, ikut trendingnya sekarang. Apalagi kalau TikTok sekarang kan durasinya sampai 3 menit. Bener gak? Iya. Ya, 3 menit itu udah lebih dari cukup dari Instagram. Anda reelnya udah dapat, TikToknya dapat, larikan gaya-gayanya juga udah dapat lagi. Nanti skala habisnya makin besar di situ. Maksudnya, gitu Pak Anggit, saya cuma ngasih saran aja di sini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko. Lanjut untuk sesi berikutnya Pak Mi, monggo Pak Mi. Baik, terima kasih Pak Anggit. Mas Reynaldo, coba di share screen komputer utama Anda, Mas.
Ini udah komputer utama belum? Sudah? Oke, baik. Ini live shoot ya, kalau saya lihat di storyboardnya itu sudah oke sesuai dengan perencanaan Anda, yaitu 1 menit ya, atau 60 detik. Dalam pembuatan live shoot ini Anda menggunakan berapa kamera, Mas? Satu kamera, Pak. Satu kamera saja. Iya, satu kamera. Oke, kamera apa, Mas? Itu kalau nggak salah teman saya pakai Sebentar kok, kalau nggak salah teman saya itu yang ngambil gambar ya, Mas? ngambil gambar itu kan teman saya, Pak. Hmm, Saya cuma kayak di pengarahnya itu, Pak. pengarah. Namanya apa dalam produk Eh, multimedia yang ngarah-ngarah itu namanya? Sutradara, Pak. Terus teman Anda sebagai Kameramen. kamera. Oke, baik. Tunjukkan file hasil editing Anda, Mas. File hasil rekaman Anda. File footage tahu ya? Oh, footage. Ada di laptop, Pak. Ya ditunjukkan. Saya butuh itu, Mas. Ya, Di sini nggak ada satu file pun itu nggak ada. nggak ada, Pak. Ini soalnya PC-nya teman saya. Saya butuh itu ya, Mas, untuk konfirmasi ya, Mas. Penting itu, Mas, di penelitian ini. Boleh Bisa nggak saya- satu file itu tunjukkan ke sini? Bisa saya hidupkan laptop saya dulu, Pak. Ya, harusnya disiapkan dari tadi, Mas. Mohon maaf ya, Pak, ya. Oke ya, sambil dihidupkan multitasking bisa nggak, Mas? Halo, Mas. Ya, Pak. Anda sambil hidupin laptop, nyiapin file gitu, sambil tanya jawab, memungkinkan atau tidak? Boleh dicoba sini, Pak. Gimana? Coba. Ini soalnya laptopnya juga agak problem, sulit dihidupkan. Mosok filenya nggak ada di hard disk atau di flash disk itu nggak ada sih, Mas. Di hard disk eksternal flash disk itu nggak ada. Halo, Mas Renaldo. Ya, Pak. Tadi kan Anda kerja di konten kreator ya, Mas ya? Pernah kerja di konten kreator ya? Eh, Kayak penjualnya sih, Pak. Oh, Kayak promosi, sekalian promosi. nggak punya Punya, hard disk punya. atau flash disk itu, Mas? Punya sih, Pak, tapi rusak yang Kalau harddisknya. kalau flash Mas disk- Renaldo menyadari laptop Anda bermasalah, kira-kira nyimpen file skripsi hanya di hard disk laptop Anda itu kira-kira baik nggak, Mas? Mohon maaf, Pak, salah saya, Pak. Oh, bukan, saya nggak perlu permohonan maaf Anda, ini saya tanya, Mas. Anda kan S1 nih, angkatan 2015. Oke ya, artinya semester ini Anda nggak lulus DO ya. Oke ya, Anda nyimpen file satu-satunya file footage skripsi Anda di laptop, di mana laptop itu Anda anggap nggak baik, itu kira-kira gimana, Mas? Ya, kecerobohan saya, Pak. Saya nggak perlu jawaban yang seperti itu. Sudah belum? Udah nyala belum? Sudah, Pak. Join Zoom dulu, boleh saya join Zoom? Di copy di flash disk satu file aja, Mas. Saya nggak yang cepat, Mas, maksudnya. Saya perlu satu file aja, cuma buat pembuktian. Jadi Anda dibantu boleh, minimal paham itu loh maksudnya. Ada flash disk nggak di situ, Mas? Untuk file video Anda tadi di YouTube ada nggak, Mas? Di IG, Pak. IG. Linknya boleh di share di chat, Mas.
ini yang Ya. mau di copy itu bagian Satu file, editingnya. satu file footage, Oh, satu footage. file footage. Ada gambar, ada fotonya enggak atau video semua? Ada Pak. Nah, Video. Satu aja. ada foto yang digunakan enggak dalam iklan ini? Tidak ada Pak. Oke, berarti video aja. Iya. Karena satu kamera, jadi saya cukup satu aja. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Mei. Ya. Jangan di play, ditunjukkan filenya aja. Oke, Pak. Oke, klik kanan. MTS itu format apa itu Mas? MTS. Matroska. Apa itu Mas? MTS. Itu dapat dari mana itu? Maaf Pak, saya belum paham. Mungkin Nah, itu dari mana filenya? dari kamera Pak. Terus waktu Anda download file itu terus ada extension file yang Anda nggak familiar itu nggak ngecek. Itu MTS itu apa gitu nggak tahu. Nggak tahu. Tahu ya. Oke, baik. Klik kanan. Properties. Detail. Oke, itu ukurannya berapa itu, Mas? 1920. Bentar, Mas, saya catat, Mas. Berapa, Mas? 1920 kali Sama 1080. 80 ya. Ini ukuran apa ini Mas? Ukuran PAL, NTSC, HD atau Full HD Mas? Sepertinya HD Pak. HD. Sepertinya HD. Oke. Sepertinya HD. Menurut Anda kenapa kok HD itu dari mana? Tadi saya ngasihnya PAL, NTSC, HD atau Full HD. Sepertinya HD ya. Ciri-cirinya apa Mas kok HD Mas? Ya, di atas 1000 Di atas 1000. Apanya yang di atas 1000? frame-nya. Frame-nya, mana frame-nya Mas?
Frame-nya itu no mas 59,94 frame per second. Bawahnya itu. Oh maksudnya panjang lebarnya, Dan frame wide sama frame height-nya. Kalau yang full HD ukurannya berapa mas? Kalau HD itu di atas 1000. Kalau yang full HD belum tahu juga ya. Oke, coba sekarang video hasilnya mas. Video hasilnya yang mana? Video hasil. Nah, saya nggak minta di play. Cuma file video hasil. Klik kanan, properties, detail. Berapa itu mas? 1920 kali sama ya, 180 ya. Ini menarik. Frame rate-nya sama. Oke, baik. Ini adalah contoh produk multimedia yang terfikirkan mas. Nah, cuman saya nggak begitu yakin Mas Reynaldo itu memikirkan dengan baik. Ya, Anda memikirkannya nggak mas? Atau nggak sengaja mas? Halo mas, ya kan? Anda memikirkannya atau nggak sengaja? Tidak. Hah? Nggak sengaja ya? Ya karena ini contoh pengerjaan yang baik sebenarnya mas. Kenapa? File footage-nya sama file hasilnya itu sesuai. Ya apalagi di sini saya lihat di compositing scene yang Anda buat di sini ukurannya juga editornya siapa sih mas? Saya. Hah? Nah ya sudah benar saya. Kenapa? Karena dari cara Anda menjawab Pak Joko dan saya tadi kayaknya itu nggak relate dengan hasil kerjaan Anda itu loh mas. Karena hasil kerjaan Anda ini sederhana tapi hampir tidak pernah nemuin mahasiswa yang mempersiapkan dengan baik. Ya, kalaupun ada mahasiswa mempersiapkan dengan baik footage, hasil editing dan scene tadi, itu biasanya pemahaman multimedianya juga bagus. Nah, Mas Reynaldo ini pemahamannya kurang, tapi persiapan filenya bagus banget. Footage-nya kayak sama sequence yang Anda siapkan, kayak compositing scene-nya itu hasilnya sama identik dengan video hasil. Itu contoh pengerjaan video yang profesional mas. Makanya tadi benar ketika ini dikerjakan teman Anda ya. Terus Mas Reynaldo bagian apa? Masa sutradara mas, dalam hal ini mas? Bagiannya ide terus saya Ide dan sutradara. Storyboard gitu. Storyboard itu saya yang bikin. Padahal kalau di skripsi itu memang ada rancangannya ya. Tapi kan yang paling diutama naskah storyboard itu kan bukan pelajaran IT ya mas. Justru pelajaran IT-nya ya ini tadi, format video yang Anda pahami, pengambilan gambar itu ada, broadcasting. Ya dan yang penting harusnya editing sih, pemahaman penguasaan. Makanya tadi Pak Joko nanya, ini pakai aplikasi apa? Premiere, krek-krekan. Menurut Joko nggak baik. Memang krek-krekan itu nggak baik mas. Ya tetapi di sini kan sebenarnya multimedia itu banyak alternatif ya. Kayak kalau video yang Anda buat tadi kira-kira kalau pakai movie maker itu bisa nggak mas? Kurang sih Pak kalau pakai. Pertanyaan saya bukan bagus atau enggak. Kalau video yang Anda buat itu dibuat pakai movie maker bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bikin nggak bisa apanya mas? Soalnya di Premiere mungkin lebih kompleks. Kayak pembuatan efek dan Pertanyaan saya dari video yang Anda buat tadi, kira-kira bagian mana yang tidak bisa dibuat menggunakan movie maker? bagian pencahayaan. Kalau cuma pencahayaan yang movie maker ada tuh mas. Pencahayaan itu kan basic tuh mas. Color correction tuh aplikasi grafis multimedia pasti ada mas. Nggak mungkin nggak ada mas. Anda jawab seperti itu karena belum pernah pakai movie maker. Artinya sebenarnya banyak alternatif. Gitu ya Mas Reynaldo, tentunya selama Anda kuliah kan mendapatkan hal yang baik maupun yang kurang baik dari Nah tentunya yang baik-baik yang dimunculkan. Ya begitu ya. Jadi saya itu tertarik begitu lihat naskah Anda.
dari perancangan storyboard, oke ya, terus persiapan data untuk editing ya, compositing scene-nya itu, dan hasilnya sama sesuai, itu saya tertarik pengen tanya-tanya dan akhirnya kejawab Mas. Ketika ini yang bantu teman Pak, makanya ya akhirnya Anda nggak banyak terlibat di sini Mas Ronaldo. Tetapi apapun itu Mas Ronaldo, skripsi itu kan ada pembimbingnya ya. Artinya tugasnya pembimbing salah satunya kan ya mengarahkan gitu ya Mas Ronaldo ya, mengarahkan. Tapi masukan-masukan dari Pak Joko, dari saya tadi silahkan nanti ditindaklanjuti ya. Dipelajari ya, bagaimanapun Anda mahasiswa SI ya dapat pelajaran editing ya, jangan sampai semua hal itu diserahkan ke teman. Aplikasi yang Anda gunakan tadi apa? Premiere ya Mas? Ya, Premiere Pro. Oke, ekstensi file penyimpanan Premiere itu apa Mas? Ekstensi file penyimpanan Premiere. Ekstensi file penyimpanan Premiere itu apa? Kalau MS Word, ekstensi file penyimpanannya apa Mas? Word. MS Word apa? Aduh. Piye to Mas? Jojo skripsimu ya saya ngeteknya kancamu Mas. MS Word itu kalau disimpan ekstensi filenya apa? Word. Word itu kan aplikasinya Mas. Word itu aplikasinya Mas. Ekstensi file. Belakangnya itu apa? Iya. Titik apa? WRD. WRD. Itu ekstensi file MS Word WRD ya. Kalau lagu-lagu suara itu biasanya ekstensi filenya apa Mas? MP3. MP3, .mp3 ya. Ya. Kepanjangannya apa? MP3. Kalau video Anda ini ekstensi file akhirnya apa Mas? MP4. MP4. Kepanjangannya apa? Tahu juga. Ya, berarti artinya banyak hal yang harus Anda pelajari ya Mas ya. Itu ya Mas Renaldo. Jadi harus dipelajari, ya mudah-mudahan nanti ke depan jauh lebih baik lah. Ya, jadi boleh minta bantuan teman, minta tolong teman, tapi Anda harus memahami. Ya, jangan dibuatkan, aja dipahami. Baik, mungkin itu Pak Anggit. Oke, terima kasih Pak Mei. Ya. Mas Renaldo sudah kerja di mana tadi? Saya itu dulu Pak. Sama Kalau PJM. sekarang, Oh iya. kalau sekarang saya ini Pak, Oke. bermain game NFT gitu untuk mendapatkan. Oke. Terkait dengan itu Mas, videonya itu ya sudah layak lah ya untuk ditampilkan, untuk dipublish. Cuma sayang sekali karya ini malah lebih banyak dibuat teman Anda dibanding Anda sendiri, gitu kan? Karena karya kan buat video, kecuali Anda kuliah di ilmu komunikasi atau apa menjadi sutradara itu oke lah itu ya. Jadi karyanya adalah skripnya tentang ceritanya itu oke lah. Tapi ini kan di SI ya, jadi sebaiknya memang yang ditekankan itu tentang teknologinya, minimal skill di pembuatan videonya itu yang ditekankan. Tapi apapun itu, saya apresiasi Mas Renaldo bisa sampai tahapan ini ya, tidak menyerah ya, karena banyak juga mahasiswa yang menyerah di akhir ya, di ini angkatan 2015 detik-detik terakhir, tapi Anda tetap berjuang untuk bisa sampai tahap pendataan ini. Nah, banyak hal yang disampaikan oleh dosen penguji. Gini Mas, saya kok melihat skripsi ini itu nanti Anda penekanannya kemana? Kalau penekanannya itu pada sebuah video, maka mungkin batasan masalahnya dimasukkan ya, sehingga nanti yang disampaikan Pak Joko tadi itu bisa dibahas apanya gitu lah. Nah, karena kalau penekanannya kepada bagaimana menaikkan Instagram, bagaimana menaikkan, itu jelas Anda di sini kurang banget Mas. Masalahnya di judul Anda ini terlalu umum ya. Ini apa yang ditekankan itu belum ditulis atau belum disampaikan. Gitu ya. Jadi nanti
apa yang mau ditekan, apa itu yang dibahas yang didetailkan. Oke. Setelah ini nanti dosen penguji akan memberikan catatan-catatan revisi yang nanti akan dikirim di email. Besar harapan saya Mas Rinaldi itu bisa merevisi itu gitu ya, sehingga nanti hasilnya bisa menjadi lebih baik ya. Nah, jadi ini belum selesai Mas, masih ada tahapan-tahapan berikutnya, jangan menyerah dulu ya. Nah, terus setelah ini Mas Rinaldi bisa leave Zoom dulu karena kami akan melakukan meeting sebentar terkait dengan proses kelulusan ujian Anda ini ya. Oke, silahkan bisa ditutup terus kemudian leave Zoom dulu Mas Renaldi. Dulu ya Pak ya. Ya. PK terakhir berapa tadi Mas? 2,96 Pak. 2,9. Baik, saya live ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, silakan di WA.